Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Oke, terima kasih sudah on time banget teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi ya di kelasnya sama gitu, tapi mata kuliahnya beda. Kelasnya sama tuh di angkatan kalian lagi 2020, sebelumnya pengantar hukum bisnis, kali ini public speaking gitu. Nah, mungkin yang berbeda adalah namanya juga public speaking ya, pasti nanti banyak praktek ngomongnya, banyak praktek untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan ide begitu. Nah, seperti judulnya sendiri namanya public speaking, ya otomatis mau tidak mau kalian harus berani untuk berbicara, mengemukakan isi yang ada di dalam kepala kalian, berargumen begitu. Dan saya rasa setiap anak sudah punya keterampilan ini ya. Yang namanya public speaking itu skill, teman-teman. Kalau sekali sudah bisa, nanti seumur hidup akan bisa. Seperti naik motor, berenang, gitu ya. Itu skill. Jadi, sekali dia sudah menyatu dengan tubuh kita, automatically nanti tinggal di calling aja ilmu pengetahuannya, langsung nanti otomatis kayak saya gini, ngomong udah nggak pakai teks, apa yang ada di kepala meluncur aja gitu ya. Nah, itu namanya keterampilan berbicara. Nanti insya Allah kalian semua akan bisa seperti itu pada akhirnya nanti ya. Akan ada masanya kalian ada kesempatan untuk melatih diri. Baik nanti dipaksa atau tidak dipaksa. Pada akhirnya nanti akan bisa ya. Nah, hari ini agak sedikit dipadatkan materinya karena kemarin libur Imlek tanggal 1 ya, hari Selasa gitu ya. Dan ini kan kita bahas sedikit tentang tujuan pembelajaran gitu. Kenapa harus belajar public speaking? Kenapa kalian harus bisa bicara di depan umum? Apa pentingnya gitu? Karena setiap orang itu punya gagasan, punya pendapat, dan otomatis orang juga butuh sebuah informasi begitu ya, butuh diarahkan, butuh diberikan pengarahan, butuh dijelaskan, bahkan sampai struktur terkecil dari yang namanya komunitas artinya keluarga itu sendiri pun juga perlu ada kegiatan public speaking ya, sebagai seorang leader di rumah tangga nanti ke anak kita gitu ya, atau ke istri kita atau ke suami kita pun juga akhirnya harus ada sebuah informasi yang disampaikan. Tapi public speaking yang di sini yang kita akan bahas tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat semi formal atau formal ya, bukan yang non formal. Kalau non formal itu ya seperti di dalam keluarga, nanti ada acara reuni keluarga jadi MC begitu. Nah, yang ini kita akan bahasnya mungkin agak sedikit semi formal, seperti jadi moderator di seminar, jadi MC di acara di kantor atau di institusi yang nanti kalian akan alami di beberapa tahun ke depan begitu. Misalnya sudah lulus disuruh jadi MC di RT gitu, atau mungkin ada yang sudah pernah jadi MC di sini ya. Siapa tahu ada yang sudah pernah mencoba seperti itu. Nah, untuk RPS-nya sudah saya jelaskan, saya kasih di modul dan RPS di topik 4 ya, di classroom. Itu sudah ada RPS di situ. Nah, materi nanti saya informasikan untuk referensinya, UTS ada UAS juga, dan bobot penilaian nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ikut macet nih ya, padahal udah makan siang dia. Nah, ini dia, kita akan sedikit membahas kenapa penting gitu ya berbicara di depan umum. Setiap orang harus punya skill menyampaikan gagasannya. Sebenarnya bisa sih, semua orang bisa, kalian pun bisa, tetapi yang perlu kita asah lagi di sini adalah bagaimana berbicara dengan sistematis, baik dan benar, dan juga ada tata aturan etikanya gitu. Karena setiap event itu berbeda cara konten dan cara berbicara. Jadi harus kenal dulu eventnya apa, audiensnya gimana, bagaimana memilih kontennya, dan teknik yang pas yang seperti apa. Itu juga ada teori-teorinya, teman-teman. Ada pelatihannya, bahkannya public speaking itu ada latihannya. Begitu. Nah, supaya nanti lama-lama terbiasa, mampu pada akhirnya melakukan presentasi. Nah, nanti kan kalian juga akan dihadapkan pada situasi untuk berpresentasi di kelas. Pasti udah pernah ya, udah sering banget presentasi di kelas. Nanti pun waktu sidang TA juga ada presentasi. Tetapi presentasi itu yang baik yang seperti apa sih? Walaupun tidak pakai slide, itu juga bisa dikatakan presentasi ya. Presentasi pakai slide juga itu ada tekniknya, yang benar itu yang seperti apa. Yang tentu saja tidak membaca atau copy paste dari tulisan yang ada di slide,
lalu kita baca ulang. Seperti ini kan ada tulisan, saya tidak membaca lagi ya, memahami pengertian gitu, saya tidak ulangi lagi, tapi saya jabarkan dengan pemahaman saya ke teman-teman semua. Jadi seperti itu caranya melakukan sebuah presentasi. Dari sini ada yang mau diutarakan gitu, misalnya Bu, kendala saya ini Bu, kalau bicara di depan umum, silakan saja. Silakan ya, boleh ya. Nanti sharing-sharing sedikit-sedikit di tengah boleh. Nah, ini materi selama 1 semester. Kita akan belajar untuk hari ini adalah ruang lingkup public speaking. Apa saja yang termaksud, apa saja yang kita harus ketahui ya tentang public speaking itu. Juga gimana caranya supaya kita bicara di depan umum itu lancar gitu. Dan juga nanti ada cara mengatasi ketakutan itu minggu besok ya, minggu berikutnya tentang mengendalikan rasa takut dan rasa cemas. Di sini ada yang masih nervous nggak untuk berbicara di depan umum? Atau enggak Bu, saya cuek gitu? Masih, Bu. Masih. Semuanya atau ada yang enggak? Semuanya masih keluar rasa cemas ya? Masih, Bu. Wajar Masih, kok. Bu. Manusiawi ya. Ya semuanya pasti cemas kok. Tidak ada yang tidak cemas, mau namanya manusia ya. Saya pun tanya kepada teman-teman yang memang sudah jago pidato, jago seminar juga ditanya, namanya manusia pastilah ada nervous. Kalau nggak ada itu bukan manusia ya, manusiawi ya. Yang penting kita maju terus aja, fight terus aja. Walaupun nanti lama-lama juga akan bisa dikendalikan ya. Rasa cemas itu selalu muncul gitu ya. Gimana cara mengendalikan supaya tidak berlebihan dan mengganggu kita berbicara pada akhirnya begitu ya. Nah, nanti kalau sudah hambar, rasa cemas itu akan hilang dengan sendirinya atau dia bisa dikendalikan dengan baik. Kalau hilang sih mungkin tidak ya. Namanya juga manusia itu selalu akan muncul seperti itu. Dan nanti ada jenis public speaking, yaitu monolog dan dialog. Kalau monolog tuh bicara sendiri, seperti saya nih, misalnya tidak ada kalian sebagai audiens gitu ya, saya menjelaskan tentang cerita gitu, ada sebuah cerita, saya berstorytelling sendiri gitu ya, seperti merangkai sebuah kalimat. Nah, biasa di sini untuk kegiatan art performance atau seni ya, pertunjukan seni itu monolog. Nah, dialog ini yang kita lakukan misalnya conversation itu berdua itu ya. Berdua atau hanya 3 orang itu juga fokus grup diskusi termasuk dalam dialog. Juga termasuk gaya bicara ya teman-teman seperti menghafal dan juga bagaimana menganalisis situasi. Audiens itu juga bagian dari situasi. Begitu. Ada retorika itu yang berkaitan dengan retorika, misalnya seorang pejabat gitu atau calon pejabat yang ikut kegiatan pilkada atau pemilihan bupati itu masuk ke retorika karena kan harus menjelaskan tentang janji-janjinya kalau nanti terpilih misalnya visi misi dan sebagainya, atau retorika tentang sejarah kalau misal di kegiatan apa tuh Hari Pahlawan gitu ya, dia bercerita tentang pemikiran dia tentang bagaimana kita tidak boleh melupakan sejarah, terus bagaimana menghadapi menyikapi sebuah sejarah bangsa supaya jadi bangsa yang baik ke depannya. Nah, itu bagian dari sejarah retorika ya, yang biasanya untuk event-event tertentu. Itu juga bagian dari komunikasi. Nanti ada UTS, ujian tengah semester, yang merangkum semua materi sebelum UTS. Juga ada pidato dan sebagainya. Nanti prakteknya kita akan coba untuk debating kecil-kecilan gitu ya, debating kecil-kecilan. Nah, untuk pidato sendiri yang nanti akan dipraktekkan itu adalah pidato sambutan ya, karena ini mau tidak mau akan kalian alami gitu ya. Siapa tahu nanti pasangan kalian itu tiba-tiba besok kalian nih menikah gitu ya, atau lagi ada di event tertentu, Anda masuk sebuah tim dan misalnya kalian jadi tim IO gitu ya, tim IO, tim leader, Anda harus menyambut gitu, memberikan sebuah sambutan 1 patah 2 patah kata, walaupun isinya adalah kalimat ya, paragraf ya, bukan hanya kata. Atau kalian dapat pasangan gitu ya, suatu saat memang dia seorang aktivis gitu, atau memang sudah punya perusahaan ya, otomatis sebagai pasangannya gitu, istrinya atau suaminya ya, biasanya nanti menghandle gitu ya untuk komunitas ibu-ibunya begitu. Nah, otomatis mau tidak mau belajar public speaking di situ teman-teman gitu ya, seperti di Dharma Wanita. Dan juga nanti kalau misal sudah lulus pun misal di kantor itu otomatis nanti akan ada suatu event yang dimana kita harus berbicara gitu di depan umum. Ada juga debat gitu ya. Debat itu tidak harus debat yang sifatnya lomba gitu. Ada juga debat yang misal tim bisnis atau kita bikin suatu grup untuk mengeluarkan ide mana yang lebih baik. Nah, di situ ada terjadi perdebatan. Itu juga termasuk debat ya, dialogika.
lalu ada presenter, baik yang sifatnya nanti direkam ya, direcord, atau sifatnya juga live langsung ketika nanti di perusahaan atau di semi informal begitu. Ada juga tanya jawab gitu ya di moderator gitu ketika ada seminar. Nah, ini nanti kita juga akan menganalisis audiens dan juga setelah kita berbicara di depan umum gitu ya, atau misal saya sudah selesai nih, sudah saya record, saya taruh di YouTube pun nanti saya tetap harus melihat ulang kembali mana kesalahan-kesalahan yang saya perbuat atau kurang bagus atau kurang ada yang kurang gitu istilahnya. Nah, biasanya nanti saya evaluasi kembali. Nah, itu selalu harus ada feedback dan evaluasi teman-teman ketika kita sudah selesai gitu melakukan tugas kita sebagai public speaker. Dan endingnya adalah UAS. UAS-nya ujian akhir semesternya nanti kita akan lihat nyampe atau enggak ke situ ya. Biasanya kalau nyampe live-nya adalah kalian menjadi ini MC. Biasanya kemarin tuh MC ya, MC suatu acara. Tapi waktu itu ada juga yang tidak nyampe, akhirnya dibuat video sendiri-sendiri dan disubmit ke Google Classroom begitu. Nanti tergantung bagaimana jalannya perkuliahan kita nanti satu semester. Nah, ini sumber referensinya bisa pakai bukunya Johnson 2014 atau juga Berger. Nanti saya informasikan e-booknya saya taruh di Google Classroom gitu. Nah, ini komponen penilaian. Ada UTS, UAS-nya sama ya 15% bobotnya teman-teman, tapi tugas praktiknya yang lumayan berat yaitu 20%. Jadi kemarin itu kan saya merekap ya, kalau ada tugas yang kurang otomatis dia akan menurunkan nilai di situ. Karena kalau bobotnya prakteknya lebih tinggi, biasanya tugas prakteknya lebih berat. Nah, untuk penilaian tugas praktek itu juga ada sendiri-sendiri begitu. Salah satunya adalah bagaimana kedisiplinan, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas, jangan sampai plagiat ya, copy paste punya teman. Habis itu sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Kalau mengerjakan itu kan ada aturannya, diperhatikan baik-baik sudah sesuai atau belum cara menjawabnya. Jadi cara menjawabnya harus melihat tata aturan atau perintahnya. Jadi jangan sampai keluar dari perintah yang dimaksud, nanti akan mempengaruhi nilai gitu teman-teman ya. Juga termasuk kritis di sini yang suka berbicara atau memberikan kontribusinya dengan tim ke teman yang lain begitu, itu juga masuk ke kategori penilaian 20%. Itu ya. Nanti kalau udah biasa ngomong kayak saya gini nggak bisa di stop, udah yang di kepala itu udah automatically nggak tahu deh keluar semua gitu ya. Udah nggak ada lagi pakai teks-teksan gitu, yang penting ngomong aja. Karena hobinya everyday udah ngomong gitu, everyday discussion sama teman-teman, bahkan ngomongin apa aja gitu ya, nggak harus soal materi ya, ngomongin soal negara, nabi-nabian gitu, ngomongin soal filsafat, ngomongin soal bisnis, ngomongin soal apapun ya, budaya gitu ya, perbandingan agama, teologi dan sebagainya. Wah, itu udah kayak ngelatih ngomong ya. Nah, itu untuk metode belajar kita ada ceramah atau saya akan menjelaskan kayak gini. Habis itu nanti kita akan lakukan diskusi kelompok atau praktek sedikit-sedikit ya. Misal praktek debat, saya akan berikan satu statement, lalu kalian memberikan satu informasi atau versi kalian, idenya seperti apa, argumennya seperti apa, lalu akan kita bentuk suatu dinamika dialogika gitu. Nah, biasanya kalau saya diskusi ya sekalian sambil main Uno gitu ya, sambil main Uno, sambil minum jus dan sebagainya. Nah, sayang kita online ya, jadi nggak bisa seperti itu jarak jauh. Biasanya kalau dulu di offline asik sih di kelompok gitu ya, dikelompokin, habis itu kita lempar suatu ide begitu. Nanti tugasnya bisa divideokan kalau memang tidak sempat live seperti ini karena takut ada kendala jaringannya, lebih baik kalian merekod hasil rekaman kalian. Setelah itu nanti disubmit di Google Classroom. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak dari sini dulu tentang kontrak belajar? Misalnya, Bu, aku mau UAS-nya 30% gitu. Bu, aku mau tugasnya 50% aja gitu. Atau sudah sesuai? Sudah sesuai? Udah sesuai. Pokoknya sesuai aja gitu ya, teman-teman nih. Oke, sorry. Nah, ini ada quotes terakhir di slide yang pertama ini ya. Slide pertama ini tentang kontrak belajar ya, di meeting yang pertama ini. Di sini dari Peter Drucker bahwa the most important thing in communication is hearing what isn't it said. Jadi yang paling penting dari sebuah komunikasi, berbahasa, berbicara itu adalah mendengarkan apa yang mereka tidak katakan gitu. Komunikasi yang paling penting itu bukan yang terkatakan ya, tetapi yang tak terkatakan. Justru itu begitu. Justru ketika
kita bisa berbicara, merespon teman-teman semua atau merespon khalayak itu ketika kita banyak mendengar gitu. Jadi skill yang paling tertinggi dalam bahasa Inggris adalah speaking. Seperti yang sudah saya pernah informasikan ya. Skill paling tertinggi dalam sebuah komunikasi itu adalah speaking ya. Baru yang paling basic atau core-nya adalah membaca, terus nanti naik ke listening ya, reading dulu baru listening. Jadi harus banyak informasi yang bisa masuk baru kita bisa ngomong. Jadi agak susah untuk menentukan cara berbicara yang baik kalau belum punya banyak informasi gitu. Saya mau ngomong apa ya, saya belum dapat info. Nah, makanya di sini penguasaan materi itu sangat penting sekali. Automatically kita harus punya banyak data di kepala baru kita bisa berbicara dengan baik dan benar. Nah, itu slide yang untuk minggu lalu tentang kontrak belajar, teman-teman. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Ganisa, kalau jadi MC sudah siap belum? Kemarin udah pernah jadi MC sih, Bu. Di mana Ganisa jadi MC-nya? Pas PKKMB sama ini SDP. Pas SDP. Kamu Iya. udah jadi MC sejak kapan? Baru ini. Baru ini. Iya, Oh, iya. baru pas Oh, iya. kuliah. Baru pas kuliah ya, akhirnya kamu jadi MC juga ya. Apa yang kamu rasakan pertama kali waktu kamu berbicara di depan umum? Takut salah ngomong sih, Bu. Terus takut freak gitu didengarnya. Takut Terus salah sempet ngomong ya? belibet juga. Iya, belibet juga. Oke. Banyak kesalahan deh, Bu, pokoknya. Lalu mungkin bisa sedikit berbagi dengan teman-teman ya. Pasti rasa nervous ada ya Ganisa. Nah, gimana dari Ganisa sendiri untuk menjembatani itu? Biar nggak nervous, Ganisa ngapain nih? Nervous sih pasti ada, tapi suka latihan aja sih sebelum ini presentasi atau sebelum MC itu latihan dulu sama teman partnernya biar nanti nyambung pas lagi ngobrol. Dibanyak-banyakin latihan kalau saya sih, Bu, biar nanti lebih pede gitu. Oke, banyak simulasinya ya, banyak simulasi dengan temannya. Temennya baik banget mau nemenin buat simulasi. Kan berdua, Bu, MC-nya. Oke, MC-nya berdua. Jadi ditemenin Iya. ya. Oke. Iya. Jadi Ada biar temennya. saling menguatkan gitu ya. Nah, Iya. bisa itu buat latihan gitu. Oke, Ganisa, thank you ya sudah berbagi. Untuk teman yang lain, mungkin ada yang pernah juga nggak kayak Ganisa jadi MC? Isna, mungkin Isna udah pernah, atau Ega udah pernah belum jadi MC di ini Karang Taruna kayak gitu misalnya. Atau Diki udah pernah belum jadi MC? Belum, Bu. Belum. Atau dialog dengan temannya atau Belum, dengan Bu. pasangannya, dengan pacarnya pasti udah pernah ya, ngobrol pacaran pasti udah pernah. Itu juga public speaking loh, ngomong-ngomong. Pokoknya kita ngobrol aja berdua itu sebenarnya juga public speaking, tapi jatuhnya conversation ya. Kalau mau grup diskusi khusus itu berbeda lagi begitu. Nah, ini kita akan arahkan ke hal yang mungkin sedikit semi formal supaya kalian nanti ketika kerja gitu jadi bisa lah minimal tahu ilmunya begitu ya. Nah, ini saya informasikan lagi untuk materi yang minggu ini ya, tentang ruang lingkup public speaking. Nanti silakan boleh kalau mau langsung bertanya, Bu, gimana sih biar nggak tegang banget kayak gitu. Bu, gimana sih biar kita mengendalikan rasa takut yang berlebihan. Nah, menurut Ganisa kemarin kira-kira kekurangannya Ganisa apa setelah mengevaluasi acara setelah MC itu? Ini sih, Bu, kan jadi kalau MC itu biasanya sebelum briefingnya gitu sama sesudah briefingnya gitu kayak kurang balance gitu loh, apa ya namanya, perubahan rencananya itu suka mendadak gitu, jadi itu sih yang bikin tiba-tiba kagok. Perubahan yang mendadak itu misalnya seperti apa? Bisa dijelasin lagi? Kayak misalkan yang sambutan itu ternyata belum datang, kan kita harus ngubah rundown lagi ke yang selanjutnya, terus tiba-tiba datangnya di tengah acara kan harus ngalihin lagi ke sambutannya gitu sih, Bu.
Oke, jadi yang nyambut datang terlambat ya, tapi kamu udah di depan untuk mengulur waktu, ngobrol apa, ngejokes apa, ngisi konten apa gitu ya. Oke. Iya, suka magok. Ya, karena dipikirnya semua by planning berjalan ketika hari H akan seperti itu. Iya, oke, thank you ya Ganisa. Good. Iya. Udah pernah dikagetin ya, udah pernah di prank, berarti udah pernah kena prank. Nah, itulah kenyataannya teman-teman. Kita sudah planning sebaik mungkin, sometimes di lapangan always different ya, pasti berbeda. Nah, di sini penting juga yang namanya skills selain public speaking itu adalah decision making dan intuisi gitu ya, atau inisiatif ya, inisiatif. Nah, biasanya ini sudah sering terjadi untuk yang mengisi sambutan karena kita menunggu dulu gitu kan, ya otomatis kita berdua di depan, tadi misal Ganisa dan partnernya ngobrolin apapun yang berkaitan dengan kegiatan saat itu, misalnya PKKMB, udah bagi adik-adik gimana, udah sarapan belum? Kalau saya sih sarapan ini Kak, kalau kamu jadi kayak kita ada ngobrol aja berdua buat jadi tontonan gitu selagi mengulur waktu sambil menginformasikan untuk promosi apa tuh UKM dan sebagainya ya. Disitulah inisiatif itu penting. Jadi bangun sebuah dialog dan berikan informasi-informasi berkaitan dengan acara gitu ya. Atau kita bisa juga berikan humor atau informasi yang terkait dengan acara tersebut. Nah, seperti itu cara untuk mengisi kekosongan. Itu ada triknya ya Ganisa. Akhirnya Ganisa udah mengalami hal itu ya. Tapi nanti lama-lama akan terbiasa dan tahu untuk mengisi celah untuk menunggu sambutan yang memberikan itu, misal terlambat harus seperti apa. Oke, kita masuk aja ya, langsung ke ruang lingkup. Nanti mungkin bisa diskusi sedikit-sedikit. Oke, ruang lingkup public speaking. Untuk informasi tentang keterangan atau definisinya pasti udah pada tahu. Untuk public speaking sendiri, speaking kan artinya adalah berbicara gitu ya, atau mengemukakan pendapat, gagasan, dan ide, dan juga menginformasikan sesuatu gitu di depan masyarakat umum atau di depan khalayak umum atau di depan audiens yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau 1 orang gitu, publik gitu ya. Dan ini kaitannya adalah event atau berkaitan dengan event atau sebuah acara begitu ya. Jadi ini adalah keterampilan yang harus dimiliki semua orang. Kenapa harus dimiliki semua orang begitu? Karena kita pada akhirnya akan kalah ya. Seseorang yang punya ide brilian itu akan kalah dengan seseorang yang idenya biasa aja atau bahkan tidak punya ide, tetapi dia pandai berbicara. Jadi sayang sekali gitu. Kan kalian mungkin banyak menonton film ya. Kalau pernah nonton filmnya di Netflix tuh yang Don't Look Up yang siapa namanya Leonardo DiCaprio itu, mungkin nanti kalian bisa lihat ulasannya gitu ya, nanti dikira saya spoiler. Nah, intinya kan mereka ini seorang yang expert di bidangnya astronomi karena menemukan meteor dan disuruh pergi ke White House gitu di pemerintahan untuk menginformasikan temuannya ini berbahaya atau tidak. Karena mereka tidak terlalu pandai berbicara, ya automatically agak susah dipercaya begitu. Padahal mereka punya gagasan, punya ide, punya solusi yang baik gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita terampil mengemukakan suatu informasi agar orang lain itu bisa menerimanya dengan baik juga begitu, dan nanti dijadikan atau dicarikan sebuah solusi pada akhirnya atau suatu event itu bisa selesai gitu ya, kalau memang itu nanti dampaknya adalah mengikuti sebuah acara kayak MC begitu. Nah, untuk pelaku public speaking ada 3 jenis ya. Yang pertama orator. Orator ini salah satunya adalah orang yang nanti punya gagasan terkait apa yang dia cita-citakan gitu ya, visi misinya apa, lalu janji-janjinya apa setelah dia terpilih misalnya, atau juga dia punya gagasan tentang sesuatu walaupun tidak terkait dengan pemilihan, tidak terkait dengan pilkada dan sebagainya. Jadi orator itu seseorang yang mengungkapkan gagasannya aja gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya kayak di kelas seperti ini saya menjelaskan itu bisa jadi orator juga. Saya mengungkapkan sebuah wawasan baru dan memotivasi kalian pun juga masuk di bagian orator atau bahkan bisa jadi motivator gitu ya. Tapi kalau motivator lebih spesifik lagi, ada tujuannya yang jelas, yaitu seseorang akan jadi lebih semangat ya. Kalau orator itu hanya menyampaikan sebuah informasi saja. Nah, untuk presenter ini salah satunya adalah tadi yang sudah dilakukan Ganisa ya, dia menuntun atau
mengikuti sebuah jalannya acara dan menuntun supaya acara ini jadi lancar gitu ya. Jadi mendampingi kegiatan itu dari awal sampai akhir gitu, supaya tidak sepi-sepi amat. Bayangin aja kalau ada event tidak ada presenternya begitu kan, kita tidak tahu ya habis ini apa stepnya, habis ini acaranya mau apa, kan otomatis kita akan bingung. Jadi presenter ini untuk menghidupkan suasana. Nah, presenter pun ada banyak jenisnya. Ada yang sifatnya adalah luas atau humor ya gitu. Kalau di ADP tuh biasanya ada ya Mbak Isti itu dulu memang jagoan MC kita gitu ya, dan selalu lucu, selalu ada jokes-jokesnya gitu. Jadi tidak terlalu tegang. Nah, yang banyak dicari adalah yang seperti itu, yang luas atau separuh-separuh seperti komedian begitu. Nah, itu yang presenter yang lagi laris manis. Biasanya komedian itu juga laris jadi presenter teman-teman gitu. Nah, ada juga yang nanti sifatnya semi formal atau formal. Kalau misal pembukaan acara peresmian gedung atau pembukaan acara misalnya bikin koperasi baru atau seperti di event-event kayak di Kodam gitu ya, atau di BUMN atau kantor-kantor PT. Nah, itu biasanya untuk acara-acara resmi banyak yang kategorinya kontennya formal dan semi formal. Nah, untuk motivator ini banyak sekali, mungkin kalau acara-acara TV begitu ya, kalaupun tidak acara TV seperti di seminar-seminar itu instruktur atau di pelatihan-pelatihan ya yang dilakukan oleh Mary Riana, Bung Chandra, dan juga misalnya dulu ada Pak Mario Teguh gitu ya. Nah, itu juga ada Advent juga ya. Nah, itu bagian dari motivator atau instruktur. Biasanya kalau di pelatihan itu namanya instruktur, teman-teman. Misalnya kalian nanti ikut pelatihan tentang leadership, pelatihan tentang administrasi officer, atau pelatihan public speaking, apalagi ya, atau pelayanan prima, nanti di situ akan ada penjelasan-penjelasan dari instrukturnya, dan mereka inilah yang sudah melakukan kegiatan public speaking. Nah, ini dia kenapa harus kita melakukan public speaking. Tujuannya apa sih? Yang pertama, jelas pasti menginformasikan sesuatu ya. Di situ ada satu hal yang memang mereka harus sampaikan. Mungkin sifatnya adalah arahan, dan juga sifatnya ini adalah memberikan wawasan kepada teman-teman di situ, begitu. Nah, misal contoh public speaking untuk informasi ya seperti ini, seperti kegiatan belajar mengajar, perkuliahan, dan juga undangan rapat atau undangan workshop yang misalnya tiba-tiba kalian dapat undangan ya, dapat link Zoom tentang percepatan tugas akhir atau juga tentang kegiatan magang gitu misalnya. Nah, tiba-tiba kalian ada pengarahan dari Kaprodi atau dari jurusan, ini tujuannya adalah menginformasikan. Lalu yang kedua, tentang influence atau mempengaruhi. Nah, ini apa misalnya kayak tadi kegiatan seminar gitu ya. Kegiatan seminar yang memotivasi kalian atau tips-tips bagaimana bisa lolos untuk mendapatkan pekerjaan atau tips supaya cepat kerja, bagaimana tips tentang interview di tempat kerja, tips untuk bisa cepat lulus kuliah misalnya. Nah, ini termasuk juga influence atau mempengaruhi. Kalaupun tidak kegiatan seminar, rata-rata kita pun ketika rapat itu juga termasuk public speaking mempengaruhi loh teman-teman. Misalnya ada dua kubu waktu rapat ya, kubu A dan B atau pihak A dan pihak B. Dan di sini ada tim bisnis ceritanya. Nah, otomatis tim ini harus bersaing punya kepentingan masing-masing begitu. Misalnya rapat tentang menentukan bagaimana angkatan 2020 ini ke depannya mau dibuat settingannya ada tugas akhir atau hanya bebas teori aja. Misal kalau tugas akhir otomatis kalian melakukan sebuah TA gitu ya, melakukan sebuah penelitian tapi sifatnya tidak turun ke lapangan. Nah, kalau bebas teori mungkin hanya ujian komprehensif, semua teori yang sudah didapatkan dibikin sebuah rangkuman begitu. Nah, itu kan ada dua kepentingan ya, nanti kubu A versi yang setuju adanya ujian komprehensif, yang kubu B setuju tentang tugas akhir. Nah, otomatis mereka saling mengemukakan pendapat. Nah, itu tujuannya untuk saling menginformasikan dan saling mempengaruhi pada akhirnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini participated in, maksudnya adalah in charge-nya kita ketika nanti ada di tim tersebut apa nih gitu. Nah, biasanya kalau yang paling gampang adalah kita itu hanya memberikan informasi, Bu, aku nggak ada ide nih, masa aku nggak ngomong gitu ya. Ya udah, biasanya kita hanya open mic gitu. Kalau menginformasikan, ya saya setuju dengan pendapat teman-teman semua dan ini bisa dijalankan. Nanti kalau kurang kita akan pikirkan kembali. Nah, biasanya participated in ini tujuan public speaking juga masuk ya untuk
mewujudkan kita eksis juga di tim itu gitu, walaupun kita hanya berkata bahwa kita setuju gitu, atau saya kurang berkenan, gimana kalau nanti dilakukan ulang kembali. Nah, tujuan public speaking sudah tercapai ya. Yang penting kita bilang bahwa kita bagian dari tim itu juga bagian dari tujuan public speaking. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Nah, alur public speaking apa aja nih? Nah, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi tentang alurnya harus seperti apa. Nah, untuk bisa ngomong gitu ya, harus ada ide dulu ya. Kalau Ganisa kemarin ada materinya kan, otomatis dibikin materi dulu ya. Iya, Bu. Dibikin teksnya dulu dan alur acaranya itu apa aja dari awal sampai akhir. Ya, betul. Memang harus ada poin-poin yang akan dibicarakan atau kita ungkapkan nanti, tidak bisa langsung di kepala kita muncul gitu. Kalaupun bisa, itu berarti dia udah sering banget ya jadi MC. Biasanya pun tetap harus butuh cue card atau kartu gitu ya, kartu kecil gitu untuk kontrol kita, poin-poin yang urutannya dibicarakan dulu yang mana yang kita sampaikan gitu. Kalau nggak ada cue card itu kadang bahaya, kadang kita kelewatan atau namanya bisa salah sebut. Biasanya tetap harus pakai kartu gitu ya, kartu kecil gitu ya, cue card supaya tidak salah sebut nama ketika nanti memanggil narasumber untuk maju ke depan atau menyinggung nama seseorang, itu kan penting sekali. Nah, memang harus pertama alur dari public speaking, teman-teman, ide itu harus dituliskan ya, dituliskan dulu secara hitam di atas putih atau kalian ngetik dulu, ide itu harus ditulis ya, diidentifikasikan. Setelah itu didesain dulu. Didesain itu alurnya mau yang kayak gimana gitu ya, mau pembukaan dulu atau langsung masuk ke inti baru kita surprise bahwa dia adalah narasumber yang gini dan gini, atau langsung masuk ke diskusi, itu adalah planning design. Setelah itu baru kita petakan ya rutenya mau seperti apa, mau langsung santai atau rute-rute yang serius atau yang seperti apa, itu selalu ada desainnya. Nah, ini tujuannya adalah memberikan sebuah informasi atau wawasan kembali. Intinya public speaking itu harus memberikan sebuah wawasan, entah itu nanti endingnya hanya untuk humor, konten humor, walaupun itu kontennya seperti stand up comedy, tetap ada sebuah informasi yang kita dapatkan gitu ya. Nah, ini tadi mungkin yang teman-teman semua alami ya atau tidak, biasanya gangguan-gangguan psikologis ini suka muncul walaupun kita sudah sekelas expert sekali di bidang public speaking begitu, selalu ada rasa takut yang muncul ya teman-teman. Nah, rasa takut ini sebaiknya kita apakan? Sebaiknya ya kita kendalikan karena tidak mungkin ini hilang. Rasa takut itu bagian dari alamiah tubuh kita, metabolisme alami supaya manusia punya yang namanya self defense mechanism atau daya untuk supaya kita apa istilahnya tidak lengah begitu ya. Rasa takut ini adalah salah satu hal yang harus kita manage dengan baik. Pada akhirnya kita bisa mempersiapkan nanti untuk kegiatan di belakang. Jadi rasa takut kita olah supaya ini jadi persiapan yang lebih baik. Justru kalau tidak ada rasa takut itu malah berbahaya gitu ya. Jangan-jangan dia ini sudah tidak punya self defense mechanism-nya gitu. Jadi memang ini udah wajar ada teman-teman. Jadi tidak perlu ditakutkan kembali begitu ya. Nah, ini yang paling sering muncul yang mana nih kalau dari teman-teman nih kalau misalnya disuruh bicara di depan umum? Rata-rata kalau yang pertama itu adalah rasa takut terhadap sesuatu yang belum jelas ya. Sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan begitu. Misalnya adalah fear of the unknown, itu takut akan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu gitu loh. Apa itu sebenarnya? Yang penting kita takut aja, kita malas atau tidak mau berhadapan dengan keramaian atau bahkan takut akan sebuah kegagalan begitu. Nah, sebuah kegagalan itu kalau semakin sering kita pikirkan ya gagal beneran gitu ya. Nah, yang penting kan ketika gagal kita bisa menyikapi itu sebagai suatu hal yang nanti dijadikan pelajaran dan jadi hal yang biasa begitu ya. Ya, yang namanya pertama gagal itu wajar, berkali-kali gagal itu wajar. Dan gagal tidak gagal itu kan kembali ke versi kita masing-masing ya. Orang tidak akan berani ngejudge sampai seperti itu. Kalaupun nanti ada yang menjelekkan gimana Bu? Wah, ini nggak bagus, ini jelek misalnya. Nah, itu hal wajar. Setiap orang pasti mengalami yang namanya sisi negatif ya, jadi tidak perlu dipikirkan sampai sebegitu dalamnya. Intinya jangan terlalu overthinking untuk menghadapi sesuatu yang masih banyak
yang harus kita pikirkan. Jadi ibarat seperti ini teman-teman, mungkin ada tips ya. Jadi tidak perlu memikirkan sesuatu yang itu tidak bisa merubah sesuatu. Kalau hal itu bikin kita merubah sesuatu, mungkin kita perlu lakukan evaluasi. Tapi kalau hanya menjatuhkan saja, lebih baik tidak usah dipikirkan karena tidak akan merubah sesuatu begitu ya. Nah, yang kedua itu adalah takut kalau ngeblank ya, fear of being misunderstood, atau mereka jadi nggak paham apa yang kita omongin. Itu kan soal yang cukup ngeri ya, jangan-jangan kita salah ngomong gitu. Nah, ini kan koneksi yang harus dibangun antara pikiran, hati, dan juga perkataan kita itu harus sinkron. Jadi automatically kita harus bisa relax, harus juga bisa mengontrol semua yang ada di pikiran dan tubuh kita. Jadi ini adalah masalah soal kontrol gitu ya, dan soal latihan kita. Lalu fear of audience. Di sini ada yang takut sama audience nggak? Padahal itu teman sendiri gitu ya, padahal itu dosen sendiri. Kok tiba-tiba ketika disuruh presentasi jadi ketakutan atau grogi gitu ya. Yang namanya juga takut salah, ngelihatnya mereka lebih expert gitu. Nah, jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh menganggap diri kita rendah atau menganggap diri kita tidak lebih baik dari yang lain. Setiap orang itu unik. Jadi saya punya cerita ya, sering sekali ada permintaan untuk dibuatkan PPT gitu. Misalnya ada teman yang mau lakukan seminar gitu ya, jadi pembicara lagi, terus saya disuruh bikin PPT-nya, dimintai tolong. Langsung saya buatkan PPT-nya. Terus saya diminta untuk mengisi berapa materi di PPT. Kamu tambahin aja materinya, nanti kalau ada yang kira-kira bagus atau kamu kasih contoh aja, tapi jangan mepet ya ngembarin PPT-nya supaya nanti dia bisa belajar lagi gitu ya. Tetap harus belajar ulang teman-teman kalau mau, harus tetap simulasi kembali gitu ya. Nah, lalu saya berikan ke teman lagi yang mau melakukan seminar gitu. Lalu mereka harus belajar lagi ya, 1 hari itu khusus belajar. Nah, ada satu waktu dia ditunjuk untuk jadi pembicara begitu. Nah, sempat waktu ditunjuk jadi pembicara, sempat menolak gitu ya. Misalnya Ganisa gitu sama Diki gitu. Nah, Diki sama Ganisa nggak mau jadi pembicara, Ganisa aja, Diki aja, soalnya Diki sudah doktor misalnya, terus Ganisa masih ini kok Bu, masih master, masih S2, yang Diki udah dokter, kenapa nggak Diki aja, padahal Diki kan udah punya banyak info gitu. Nah, teman-teman, ketika kalian dapat sebuah kesempatan dan delegasi atau dari perintah, misal dari atasan atau kepercayaan dari dosen untuk bisa mengisi suatu acara gitu atau seminar gitu ya, atau MC misalnya, artinya bukan berarti kita lebih baik gitu ya, bukan berarti yang lain lebih baik. Artinya mereka itu menginginkan versi kita gitu. Setiap orang punya versi uniknya masing-masing ya. Walaupun punya keilmuan yang sama. Misalnya Ganisa sama Diki punya ilmu tentang tips-tips wawancara untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Terus yang diminta adalah Ganisa, padahal Ganisa baru S2, sedangkan Diki misalnya udah S3. Terus Ganisa berpikir, kan harusnya Diki yang udah S3 gitu. Bukan, ketika diminta itu artinya dosen itu atau orang yang meminta kita itu menginginkan pola pikir kita yang unik, menginginkan ide-ide kita, argumen kita yang memang itu versi kita sendiri gitu loh, bukan versi dokter dari Diki gitu, tapi versi kita gitu, versi yang kita sudah punya wawasan kita. Jadi bukan berarti best version of all, tapi itu adalah best version of us yang memang itu ada di diri kita sendiri. So tidak perlu ditakutkan gitu ya teman-teman, ketika ada kesempatan, artinya itu adalah versi kita. Tapi nanti ngelihat-lihat ya, kalau memang itu acaranya audiensnya butuh yang skalanya dokter, ya memang harus dokter. Mungkin ada kesalahan dari delegasi pimpinan. Tapi kalau butuh skalanya hanya bisa ditangani oleh kita, misalnya di S1 atau baru anak SMK gitu ya. Nah, itu baru, anak SMK misalnya dengan master pun, sekelas master juga sudah pasti cukup. Misalnya tidak perlu harus menggunakan yang referensi dari dokter misalnya. Nah, seperti itu teman-teman, jadi tidak usah takut. Nah, teman saya waktu itu sempat takut kok saya yang dipilih gitu ya, bukan masalah yang mana yang paling baik di antara kalian gitu ya. Karena mereka berebut posisi aman, kok nggak ibu ini aja yang udah punya banyak jurnal misalnya. Bukan seperti itu, tapi karena mungkin yang menyuruh dosennya lebih suka versinya kamu dengan keunikan dan pengalaman kamu sendiri dibandingkan yang lain sudah biasa gitu ya, sudah sering. Yang ini kan mungkin berbeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu takut, keluarkan saja yang versi terbaik yang kita punya. Nah, ini yang keempat adalah rasa takut pada seseorang atau oneself atau kita sendiri gitu, atau mungkin kita merasa kurang, nggak pede gitu ya, jadi kita ketakutan akan diri kita yang kurang gitu. Nah, itu perlu
kita benahi pola pikir ini, kita tuh bisa kok gitu dengan versi kita sendiri ya, walaupun nanti menurut orang lain kurang oke, ya tidak masalah ya, memang ini yang kita bisa begitu. Nanti kan pasti ada masukan gitu ya, walaupun masukannya mungkin agak sedikit pedas, tidak masalah, kita olah kembali sebagai evaluasi. Yang kelima, fear of being inaudible. Mungkin di sini merasa tidak didengar, takut tidak didengar, atau takut tidak dianggap gitu ya. Lah, hal biasa ya, tidak dianggap. Yang penting kita masih menganggap diri kita ada kok gitu ya. Masih ada orang lain, tidak masih ada orang lain ya selain yang di audiens misalnya. Jadi tidak perlu takut dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini yang nomor 6 seperti demam panggung, mungkin takut untuk tidak bisa berbicara terus sampai mual, muntah, pusing gitu ya. Itu ada teman-teman ya. Seperti yang tadi saya contohkan itu di film Don't Look Up, itu dokternya ya yang seorang astronomi itu tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi otomatis banyak physical reaction yang dia keluarkan ya. Ya otomatis tidak bisa bagus informasi yang dia sampaikan, padahal dia seorang yang cerdas banget. Jadi sayang ya, banyak yang tidak cerdas, pinter ngomong, akhirnya informasi yang masuk pada hoax semua. Jadi sayang banget. Jadi untuk kalian yang kira-kira punya ide-ide brilian, harus mulai belajar menata kalimat-kalimatnya supaya informatif dan menarik. Dari sini ada yang mau ditanyakan tadi tentang gangguan psikologis public speaker? Tidak ada? Kalau tidak ada, maju dulu. Oke. Ini masih on kan teman-teman semua? Jangan-jangan pada tidur ini. Masih, Bu. Masih. Oke. Siap. Jangan lupa nanti sore nge-gym ya habis ini, jangan tidur lagi. Ini sore di sini agak mendung sih gitu ya. Oke, ini ragam public speaking. Saya lanjut dulu ya. Ragam public speaking ini jenis-jenisnya. Jenis-jenis cara untuk menyampaikan sebuah pendapat. Yang pertama bisa pakai slide talk yang saya lakukan ini ya dengan slide. Lalu ada juga dengan berbicara dengan konten politik ya seperti tadi misalnya dia memang seorang yang sedang dalam proses pemilihan begitu pilkada, lalu debat, kegiatan debat gitu. Debat itu macam-macam. Misalnya debat tidak harus di kegiatan lomba ya, di kegiatan rapat pun bisa terjadi sebuah debating gitu, atau bahkan ketika cara share and care antara mahasiswa dengan pejabat di universitas juga bisa terjadi sebuah perdebatan gitu. Bahkan juga di ranah-ranah bisnis pun yang namanya berdiskusi pasti ada debatnya. Itu automatically mereka melakukan yang namanya public speaking. Lalu speaking extempore ini maksudnya ya seperti saya lakukan ini ya. Jadi kadang informasi yang masuk di kepala itu bertubi-tubi dan tidak pakai teks, itu speaking extempore gitu. Misal kalian tanya sesuatu lalu saya menjawabnya. Nah, menjawab itu berdasarkan informasi dan pengetahuan serta wawasan yang sudah saya miliki gitu ya sejauh ini yang tersimpan di kepala. Otomatis kita harus bisa juga suatu saat nanti berbicara itu sifatnya adalah spontanitas gitu ya, menjawab sesuatu spontanitas, menjelaskan spontanitas. Nah, ini adalah sebuah keterampilan. Nah, ini yang mau kita nanti bisa, teman-teman. Yang kira-kira nanti kalian akan bisa seperti ini, bisa berbicara spontan untuk informasinya sudah kalian miliki sejak mulai saat ini gitu latihannya. Tiba-tiba kalian disuruh sambutan ketua panitia atau sambutan ketua tim, sambutan ketua eventnya, organisasi gitu. Nah, itu otomatis kan tidak perlu lagi persiapan loh kok saya tiba-tiba suruh sambutan. Ya udah layaknya sambutan umumnya tuh gimana gitu ya. Automatically ini masuk ke bagian speaking extempore. Lalu ada making announcement tadi memberikan informasi terkait hal-hal yang harus disampaikan begitu. Dan reading the minutes and more ini maksudnya adalah kegiatan seperti yang di seni ya, kegiatan seni kayak naskah film gitu. Misalnya kalau di dunia film kan ada sutradara dan penulis naskah, nanti ada kegiatan untuk baca naskah bareng dengan para aktor dan aktrisnya ya. Nah, di situ kan kita membaca line atau percakapannya lalu seolah-olah mensimulasikan adegan tapi tidak dalam posisi sedang syuting tapi lagi duduk bareng-bareng di meja membacakan naskahnya. Itu bagian dari reading the minutes. Nanti dari situ diberikan sebuah feedback, oh ini naskahnya kurang oke atau ini kurang bagaimana. Nah, itu bagian dari public speaking, teman-teman. Gitu. Lalu ada ragam kalimat juga. Nah, ini dia ragam kalimat itu banyak banget. Nanti tergantung ya, tergantung dengan konteks dan juga eventnya apa nih, semi formal atau formal. Nah, biasanya kalau di stand up comedy itu lebih berat ya, atau juga di event-event seperti komedian itu lebih berat. Kalau misal kalian pernah nonton di TV itu yang lapor Pak itu, menurut saya lucu banget.
itu udah kelas wahid ya, komedian kelas wahid banget, yang mereka udah lama puluhan tahun bahkan jadi seorang komedian. Di situ menggunakan ragam kalimatnya udah luar biasa. Ada kalimat yang hiperbola, ada kalimat yang sarkasm, ada kalimat yang sangat kontradiktif gitu. Dan di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan kita yang jadi MC sebuah seminar atau moderator sebuah seminar, itu kan tidak harus sangat inisiatif sekali seperti komedian begitu ya. Jadi ragam kalimatnya ya itu aja. Jadi mungkin notabene lebih mudah begitu. Nah, kalau komedian itu kan bagaimana fokusnya supaya kalimatnya itu jadi lucu dan kita tertarik. Akhirnya banyak yang tertawa. Ketika sudah tertawa, automatically nanti rating akan naik dan mereka akan sering dipakai atau kontraknya akan diperpanjang gitu ya, dan reputasinya jadi makin meningkat gitu. Nah, kalau MC misal kita kan selesai ya, tidak kita memikirkan reputasi nih, kita sudah oke, sudah bagus, nanti akan dikontrak lagi sama institusi, kan nggak selalu seperti itu. Jadi justru lebih mudah gitu lah untuk yang sifatnya bukan konten humor. Kalau konten humor itu bahkan mereka harus hunting materi, hunting yang lucu-lucu, bahkan persaingan ketika di depan layar itu kan antar komedian harus bisa mengeluarkan jurus-jurus lucunya begitu ya. Itu lebih susah lagi public speaking, yang menurut saya lebih rumit ya di kepala untuk dipikirkan. Nah, kalau kita tinggal membaca teks, tinggal bagaimana memainkan intonasi gitu. Makanya kadang presenter yang agak lucu, luas, yang ada humornya itu yang agak sulit dan langka, karena itu adalah skill khusus ya. Kalau ada humornya itu kan butuh timing yang tepat dan kata-kata yang pas, yang pada akhirnya bisa kelihatan lucu gitu ya. Makanya ada pelatihan juga sih sebenarnya untuk yang komedian itu. Nah, ada yang heroik dan kata-kata yang penuh semangat kalau orasi di misal acara 17-an gitu ya. Kalimat sederhana atau juga kalimat yang berbunga-bunga dilebih-lebihkan seperti apa tuh namanya, kalimat yang merayu dan sebagainya ya kalau lagi acara-acara lucu gitu. Nah, ini dia persiapannya teman-teman untuk persiapan sebagai public speakers. Nah, tadi persiapannya apa kira-kira? Kalau mau nge-MC nih, biasanya persiapannya apa? Yo, yang pertama apa yang harus disiapkan? Materi, Bu. Oke, materi. Selain materi apa yang harus disiapkan lagi? Mental. Latihan mental, Bu. Latihan mental. Oke, terus apa lagi? Materi sudah, mental sudah. Nah, mental yang gimana nih? Mental apa nih? Mental baja hitam atau mental yang gimana? Yang harus disiapkan? Menurut Disa harus gimana, Disa? Mental yang kayak apa, Disa, biar nggak nervous? Mental percaya diri, Bu. Oke, percaya diri. Percaya diri gimana caranya? Kalau menurut Disa, menurut versi Disa, biar pede ngomongnya itu harus gimana, Disa? Biar pede, latihan terus-terusan sama ya, kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan sama orang-orang audisi gitu. Nah, Oke, ya harus latihan terus ya. Jadi biar tidak takut. Oke, ini siapa nih ke kamar mandi? Oke. Ya benar, dengan latihan terus. Lalu gimana caranya supaya cuek sama komentar-komentar gitu, komentar julid netizen. Misalnya komentar teman-teman, aku takut dikatain jelek, Bu, saya baru pertama kali, nanti kalau dapat komentar yang dari haters, saya terus gimana? Nah, itu gimana menurut kalian? Caranya seperti apa kalian memperkuat mental tentang dampak-dampak dikatain jelek gitu misalnya? Kalau menurut Tayura, menurut Tayura harus gimana, Tayura? Supaya harus selalu mikir positif, Bu. Cara berpikir positif. Ya. Oke. Caranya gimana? Cara berpikir positifnya gimana supaya Ya, menghalau? kalau semisal ada komentar jelek itu dijadiin masukan aja, kalau semisal bisa diperbaiki ya diperbaiki lagi, seperti itu, Bu. Ya, benar. Tidak usah dimasukkan ke hati terlalu berlebihan gitu ya. Jadikan evaluasi. Kalau wajar salah, jelek itu namanya juga baru awal-awal. Bahkan yang udah expert juga banyak yang nggak suka tuh wajar ya. Jadi itu hal biasa. Jadi jangan jadikan itu hal yang berlebihan. Don't overthinking ya. Jangan jadi overthinking people gitu. Biasa saja. Berlebihan itu tidak baik. Nanti kita malah jadi sakit sendiri.
Oke, tadi udah bener ya, persiapannya itu materi dan sebagainya. Nah, persiapan itu kenapa bisa menentukan kesuksesan dan keberhasilan? Karena sebenarnya eksekusinya itu sebentar sih. Yang Ganisa alami itu ya pasti Ganisa udah merasakan sebenarnya latihannya tuh lebih menegangkan gitu. Sensasi latihan itu jauh lebih menegangkan dibandingkan hari H-nya. Karena hari H itu automatically udah tiba-tiba kok udah selesai aja gitu ya, kok udah nggak kerasa aja gitu. Oh, ternyata cuman kayak gini. Nah, eksekusi itu sejujurnya cuma sebentar, tapi persiapan dan sensasi untuk besoknya adalah hari H itu yang justru deg-degannya gitu ya. Nah, itulah kenapa penentu keberhasilannya di situ, karena persiapan ini akan menentukan nanti itu lancar atau tidak, gimana keluar inisiatifnya atau tidak, begitu. Nah, gimana persiapannya? Yang pertama tadi sudah betul ya teman-teman, materi. Jadi materi itu selalu di cross check dengan yang memang mentor kalian gitu atau yang punya acara di situ. Ini materinya sudah pas belum? Tolong di cross check lagi. Selalu dilakukan cross check ya materi itu. Nah, lalu persiapan mental ini masuk ke psikologis. Nah, untuk teman-teman harus bisa rileks gitu ya. Jangan sampai tegang ini merusak konsentrasi kita tentang materi dan inisiatifnya malah jadi nggak keluar gitu. Biasanya saya kalau misal besok mau ada sebuah pemaparan besar gitu ya, yang memang itu ada dampaknya ke kegagalan atau ke dampak negatif tidak diterima, tidak approve gitu ya. Biasanya saya 1 hari sebelumnya jalan-jalan dulu gitu, jalan-jalan ke mana lah, ke gunung lah, ke pantai atau ke Candi Ijo gitu ya, naik ke gunung dulu. Di situ kita biasanya berdealing dengan diri sendiri tentang resiko-resiko negatif yang akan dihadapi. Kalaupun gagal sudah saya ikhlas. Jadi di situ gitu ya. Kalau jelek ya wis lah terserah. Karena itu ranah hasil bukan ranah kita tapi ranah Tuhan ya. Penentuan berhasil atau tidak itu kita tidak boleh berpikir atau tidak berhak memikirkan hasil. Justru yang memikirkan hasil itu Tuhan. Justru kita itu harus memikirkan berprosesnya gitu. Berprosesnya itulah yang harus difokuskan. Gimana tetap kita harus bisa optimis di sini gitu ya. Tetap kita harus bisa memilih kata yang tepat. Itu fokusnya gitu ya. Fokusnya bukan nanti dikatain jelek, itu udah urusan bukan kita gitu. Itu diikhlasin aja. Nah, urusan kita adalah gimana kita bisa menampilkan yang terbaik menurut versi kita sendiri dan pada umumnya yang memang standar pada umumnya gitu. Nah, audiens juga perlu disiapkan loh teman-teman. Jadi harus tahu ya, jangan sampai kita lengah. Jangan-jangan audiensnya nanti beragam tapi kontennya berbeda. Jadi harus hati-hati gitu. Juga optimis tentang apa yang kita sampaikan gitu ya, walaupun nanti ada yang nggak nyampe juga gitu. Saya seperti ini, kalau saya intonasinya mungkin agak datar gitu ya, pasti pada ngantuk semua. Ini aja mungkin udah mulai sebagian ngantuk ya. Jadi tetap harus ada optimisme. Optimismenya itu akan mempengaruhi teman-teman audiens gitu. Nanti akan ada pengaruhnya, mau tidak mau itu akan berdampak. Lalu pandangannya juga harus tampak meyakinkan, gentle begitu. Jangan seperti ngantuk banget ya, hati-hati. Jadi gentle ini juga perlu ya, ketegasan dan juga tampak meyakinkan begitu. Pernafasan juga perlu dilatih ya. Jangan sampai kita memutus kata itu karena kita kehabisan nafas, atau ada tekniknya nanti kita akan pelajari ya, seperti menggunakan pernafasan perut gitu, bukan pernafasan yang di leher. Kalau perut itu rata-rata banyak menahan di perut ya, jadi nanti suara yang keluar itu bentuknya adalah bulat. Nah, note ini adalah catatan. Misal yang kalian bisa lihat di gambar di layar ini, ada bapak-bapak kan duduk di atas panggung kecil ini ya. Bisa jadi ini seorang pembicara yang memang nanti kalau misal mereka atau bapak ini lupa gitu kan, itu bisa ada note-nya atau dia punya catatan kecil gitu ya di handphonenya, atau dia bawa catatan tentang poin-poin yang harus dia bicarakan di depan umum ini apa aja gitu. Supaya tidak lupa begitu ya. Lalu ada pemilihan kata juga mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Kalau memang audiensnya yang masih muda mungkin katanya bisa pakai bahasa gaul, tapi kalau memang itu lebih senior yang audiensnya, otomatis pemilihan katanya harus juga diperhatikan. Jangan lupa harus juga penuh semangat ya. Jangan sampai tidak penuh semangat gitu. Rata-rata sih pada umumnya harus penuh semangat, walaupun ini sederhana ya, walaupun hanya rapat biasa itu pun tetap harus ada semangatnya. Dan penampilan lagi-lagi juga harus disiapkan loh teman-teman ya, penampilan gitu. Boleh nggak Bu, hanya materi mental aja gitu ya, penampilannya nggak terlalu karena penampilan itu menyumbang berapa persen gitu ya, perhatian ke audiens itu ada catatannya ya, dan juga harus tepat waktu, jangan sampai
kita sebagai MC malah ikut-ikutan terlambat sama yang menyambut ya. Jadi kalau bisa memang nggak apa-apa lah, kita lebih baik nunggu ya, mengisi waktu sambil menetralkan atau istilahnya menghandle audiens dulu begitu. Lebih baik tepat waktu supaya dampaknya kita dapat reputasi yang baik. Oke, itu tadi materi-materi yang harus disampaikan di minggu ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mungkin mau mencoba debat ya. Mau mencoba kita teknik debating ya, teman-teman. Nah, teknik debating ini nanti kalian harus mengemukakan pendapat ya, mengemukakan pendapat terhadap salah satu dari statement yang akan saya sampaikan berikut ini gitu. Nanti kalian boleh berpendapat setuju atau tidak setuju. Lalu setelah itu kalian kemukakan alasannya. Kalau setuju kenapa, tidak setuju kenapa gitu ya. Jadi kemukakan alasannya kenapa Anda setuju, kenapa Anda tidak setuju. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap. Kalau siap, aku kasih temanya ya. Oke, saya pilihkan deh temanya. Ini ada, belum aku save berarti tadi yang terakhir. Ada 3 tema ya. Oke, baguslah berarti takdir mengatakan yang tema keempat buat minggu depan. Ada 3 nih, ada 3 topik di sini. Nah, kalian, asik nih. Yang terakhir aja ya. Setuju nggak? Bahwa cinta Boleh, tidak harus Bu. memiliki. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nah, karena saya rasa di usia segini udah merasakan apa itu cinta. Benarkah? Nah, mengerikan sekali topiknya ya. Aduh, siang-siang. Untung nggak weekend kemarin Jumat topik kayak gini mah bahaya ya. Oke, jadi topik yang akan kita debatkan karena saya ingin melihat kalian mengemukakan pendapat dulu. Untuk berikutnya nanti kita lihat secara sistematis berbicaranya atau tidak. Yang penting berani dulu ya mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini topik pertama adalah tentang cinta tidak harus memiliki. Bagaimana pendapat Anda? Ini maksudnya cintanya ini adalah cinta antara sepasang kekasih ya, lelaki dan perempuan begitu yang tidak saling mengenal tapi mereka dipertemukan karena rasa saling suka dan pada akhirnya mereka ingin berkomitmen bersama menikah begitu. Tetapi pada ini ada intronya dulu ya. Tetapi pada akhirnya tidak bisa sedih ya, tidak bisa dipersatukan begitu atau tidak bisa menikah begitu. Dan salah satu atau dari keduanya ini ada gambarnya ya, pas banget nih gambarnya. Keduanya ini punya mengikhlaskan dan berprinsip bahwa cinta itu tidak harus memiliki begitu, atau yang mungkin banyak kalian sering lihat gitu ya di postingan-postingan entah itu di Instagram gitu ya atau di Twitter, ada sebuah kata gitu, kalimat bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, yang tidak menjadi takdir memang harus tetap akan berakhir gitu. Nah, atau sekeras apapun menolak gitu ya, yang akan datang akan tetap datang, sekuat apapun menahan, katanya yang pergi akan tetap pergi gitu ya. Sederhanakan cara menyikapi takdir, akhirnya dua pasangan ini menyatakan bahwa cinta tidak harus memiliki. Sedangkan di luar sana ada orang-orang lain yang lebih positif lagi memandang hal ini, atau mungkin orang tua mereka, teman mereka. Nggak bisa gitu, itu adalah kata-kata orang pesimis gitu ya. Orang pesimis bahwa cinta tidak harus memiliki, bahwa cinta itu harus diperjuangkan juga, walaupun dengan cara endingnya berhasil memiliki. Yang penting adalah berjuang. Nah, menurut kalian seperti apa? Apakah Anda setuju tentang statement bahwa cinta tidak harus memiliki? Silakan kalian berpikir dulu untuk memberikan argumennya kenapa Anda setuju begitu, alasannya apa, poinnya apa. Saya beri waktu sekitar 2 menit cukup ya. Setelah itu kalian raise hand. Setelah raise hand, nanti saya tunjuk untuk kalian open mic. Paham? Oke, bisa ya? Oke, silakan. Silakan kalian mempersiapkan jawabannya. Setuju atau tidak bahwa cinta sepasang kekasih itu tidak harus saling memiliki? Silakan kalian mempersiapkan argumennya. Setelah itu
raise hand. Nanti saya catat ya, siapa yang berpendapat untuk minggu ini. Silakan. Udah jalan 1 menit nih. 1 menit lagi. Kelas. Oke, sudah 1 menit. Silakan raise hand. Yuk, siapa yuk? Raise hand yuk. Puji. Ya Bu, Isna. saya Tayura. Ntar saya lihat dulu ya siapa yang masuk nih. Danisa. Siapa yang ingin berbicara tentang cinta siang ini, teman-teman semua? Anissa. Oke, cukup. Dea. Kok nggak ada yang cowok? Sorry. Ada yang cowok ya, Firman sama Adnan. Oke, good. Ada yang cowok ya. Oke, cukup ya. Banyak banget. Kelas A. Oke. Sekarang Puji dulu. Puji Rayu. Ya Bu, saya izin berpendapat Bu. Boleh, silakan. Menurut saya tuh cinta tidak harus memiliki itu setuju Bu, karena bagaimanapun usaha kita tetap yang menentukan itu Allah Bu. Jadi kalau misalnya kita mau berusaha kayak gimana pun, kalau Allah nggak mendukung itu semua akan mustahil Bu. Gitu Bu menurut saya. Oke, berarti setuju. Cinta tidak harus memiliki, tidak apa-apa ya. Kalau patah hati ditinggal, tidak usah diusahain, nggak apa-apa. Yang penting saya masih cinta sama dia gitu. Jadi Ya, tidak harus bersatu, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sudah berusaha Bu. Yang penting sudah berusaha. Usahanya yang gimana nih? Kalau menurut Puji, Ya usahanya itu ya secara berdoa terus mendekatkan diri sama Allah gitu, minta yang terbaik bagaimana gitu. Oke, usahanya seperti itu ya, bukan dukun yang terbaik ya, bukan ya, bukan mencari yang terbaik. Oke, itu tidak baik ya. Jadi berdoa terus mengusahakan gitu. Oke, berarti tidak masalah. Jadi tidak harus memiliki, diikhlaskan saja. Yang penting saya bisa mencintai dari jauh begitu menurut Puji. Ya Bu, benar. Horor banget dari jauh. Ngeri. Thank you Puji. Sekarang ada Isna. Isna, setuju nggak bahwa cinta tidak harus memiliki? Setuju Bu. Alasannya? Kan cinta itu kan tidak cukup untuk membangun sebuah hubungan ya Bu ya. Yang penting itu sebuah komitmen untuk menjaga hubungan tersebut. Gimana? Dan cinta itu tidak cukup untuk membangun sebuah hubungan antara dua orang gitu loh Bu. Terus yang penting itu adalah sebuah komitmen di antara keduanya. Oke, kalau tidak bisa berkomitmen berarti? Ya udah, berarti mereka tidak cocok seperti itu. Oh, berarti takdir tidak bisa mempersatukan mereka gitu ya. Oke, berarti setuju? Setuju, oke. Thank you Isna. Terus ada Tayura. Pakar cinta berikutnya. Tayura. Saya juga setuju Bu, karena kalau menurut saya cinta itu kan harus tulus. Jadi kita juga harus ikut bahagia. Kalau pasangan kita bahagia, belum tentu kalau bersama itu kan bakal bahagia ya Bu. Jadi kita juga harus bisa mengikhlaskan gitu. Oke, bersama tidak bersama yang penting bahagia dan tetap mencintai semuanya. Ya. Oke. Tayura pernah patah hati? Pernah Bu. Wah, pantas ya. Bahagia tidak bahagia, yang bersama tidak bersama, yang penting saya bahagia Bu gitu ya. Oke, berarti tidak harus memiliki. Oke, good. Thank you Tayura. Sekarang ada Firman ya, Firman cowok kan di sini. Mana Firman? Nah, ini dia Firman Syah Putra. Kamu lagi di jalan?
Enggak, Bu, lagi di rumah. Bisa open cam nggak? Ini masuk YouTube loh. Benar, Bu. Ya. Pakai baju dulu. Iya. Panas kan pasti di situ. Di sini juga sama. Hujan, Bu, di sini hujan. Nah, untung pakai baju tuh kan, bener kan langsung pakai baju. Kemeja. Oke, menurut Firman, cinta tidak harus memiliki. Anda setuju atau tidak? Atau menurut Anda tuh harus diperjuangkan, karena untuk dikatakan sebuah cinta sesungguhnya tuh berjuang sampai titik akhir gitu. Dikatakan memiliki itu belum tentu kategori cinta tidak cinta. Menurut kamu gimana, Firman? Menurut saya sih, pada dasarnya kan kita itu tidak bisa memilih ya Bu, untuk mencintai siapa dan untuk kapan mencintai seseorang, karena cinta kan biasanya tumbuh tidak disengaja dan mengalir aja kan Bu. Tidak bisa, kita tidak bisa milih, nggak bisa mencintai seseorang, karena cinta itu lebih ke dari pilihan hati seseorang dan kita juga tidak bisa memaksakan jika memang belum jodoh kita, dan jika memang mungkin terhalang restu atau terhalang agama atau itu kan tidak bisa memaksakan kalau memang bukan jodoh kita. Dan level tertinggi dari mencintai seseorang kan mengikhlaskannya. Oke, betul ya. Kata-kata siapa itu kira-kira ya? Oke. Terima kasih Firman. Pernah patah hati berapa kali? Banyak kali, Bu. Oh, banyak kali. Oke, akhirnya bisa sampai titik memahami arti cinta. Firman curhat, Bu, itu, Bu. Oke. Tidak apa-apa, di sini jadi ajang curhat, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Firman. Akhirnya bisa mengikhlaskan dan bisa memahami tentang arti cinta sesungguhnya, yaitu mengikhlaskan gitu ya. Wah, nanti ada satu statement itu mungkin cocok kali ya sama Firman. Thank you. Ada Adnan. Adnan, sama nih. Di open cam dulu, mau masuk YouTube soalnya. Adnan, menurut Adnan gimana? Apakah cinta itu harus memiliki? Setuju, karena kan Setuju, Bu, karena kan di dalam cinta kan harus ada pengorbanan tuh. Lah itu tinggal pengorbanan kita itu seberapa kuatnya. Misal tidak saling memiliki ya ikhlaskan gitu, Bu. Berarti setuju bahwa cinta setuju, itu tidak harus memiliki, gitu ya? Ya. Oke. Bukan berarti dia tidak berjuang atau gimana? Apa itu hanya kata-kata orang pesimis saja menurut kamu? Jadi hilang patah hati ya. Oke, thank you Adnan. Ada Ganisa. Iya Bu, kalau menurut saya dari statement cinta tidak harus memiliki itu saya setuju sih Bu, karena kan cinta itu bukan hanya tentang memiliki tapi tentang memahami, terus juga tentang melengkapi gitu-gitu kan. Jadi banyak orang juga yang bisa memiliki tapi mereka nggak bisa memahami, misalkan memahami kondisinya, memahami prinsip dia. Jadi cinta itu bukan tentang harus memiliki tapi juga harus bisa memahami juga, memahami apapun keadaan yang keduanya milikin. Terus juga misalkan cinta tidak harus memiliki itu misalkan juga ada statement cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kan cinta itu tidak harus memiliki karena emang dia nggak cinta balik sama kita. Jadi kita harus memahami dia gitu kan. Terus juga cinta juga bukan hal yang bisa dipaksakan. Saya juga setuju sama pendapatnya Firman tadi kalau tingkat tertinggi dari mencintai itu adalah mengikhlaskan, karena cinta itu nggak bisa ditebak kapan datangnya dan kapan kita bisa ngerasainnya, kepada siapa kita merasakannya gitu sih Bu. Kurang lebih kalau menurut saya. Oke, aduh aku merasa di sini pada expert soal cinta ya, horor banget sih. Ini public speakingnya apaan sih ini? Tiba-tiba jadi love communication curcol gini ya, bertepuk sebelah tangan. Tadi ada yang mengikhlaskan banget, ya ampun gitu ya. Oke, terima kasih Ganisa. Jadi menurut Ganisa adalah setuju tidak harus memiliki. Soalnya ada sih statement sebagian orang menyatakan bahwa kata-kata itu tidak harus memiliki itu hanya kata-kata orang pesimis gitu loh. Karena ada yang belum sampai tahap memperjuangkan sesungguhnya gitu ya.
ya sudah bilang bahwa aku tetap cinta loh, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kesannya kayak kita mungkin sebagian orang berpikir tidak berjuang gitu lah. Artinya itu bukan cinta juga kalau hanya menyerah gitu. Jangan-jangan hanya rasa suka, karena definisi like and love is different gitu ya teman-teman. Oke, thank you Ganisa, memahami. Sakit ya kalau cuma bertepuk sebelah tangan ya. Jadi sudahlah, berarti tidak bisa ya. Mungkin ada lagi yang lain begitu. Kita scanning lagi yang lainnya. Thank you Ganisa. Ada Anissa. Anissa belum ya? Anissa belum. Oke. Iya, Ya, Bu. belum. Anissa. Kalau Asik. dari saya setuju, Bu, sama seperti teman-teman yang sebelumnya. Hmm. Alasannya karena menurut saya kadang tuh rasa ingin memiliki yang datang dari manusia itu datangnya dari obsesi, nafsu. Oke. Dia ingin memiliki sesuatu yang diinginkan kayak gitu, Bu. Padahal sebenarnya dia belum tahu itu sebenarnya baik atau enggak untuk dia. Oke. Ini banyak kisah kalau dia itu sudah bertunangan, bahkan 6 tahun menjalin hubungan, sudah bertunangan, seakan-akan ya memang akan mau menuju ke pelaminan kayak gitu ya, Bu. Ini bukan curhatnya kamu kan? Bukan, Bu, ini contohnya. Jadi setelah kakak sepupu saya itu tadi dia tidak usah sebut nama ya. Itulah pokoknya. Tahu gitu ya, Bu. Itu yang perempuan itu kayak tidak mau menerima karena ditinggal jauh kayak gitu kan. Berarti rasa ingin memilikinya dia itu kan datang dari hal nafsunya gitu loh, Bu. Bukan karena memahami atau saling respect satu sama lain kayak gitu. Toh kalau kita tidak memiliki orang tersebut gitu ya, karena padahal kita cinta atau sayang, itu pasti akan ada dia yang lain yang lebih baik yang akan datang kepada kita, dan di mana kita nanti juga bisa menempatkan posisi kita untuk respect juga ke dia. Menurut saya kayak gitu sih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih informasinya ya. Ya ampun, sampai dibawakan contoh semakin lebih jelas lagi ya tentang bagaimana harus bisa memahami kondisi masing-masing begitu. Jadi setuju ya. Oke, terima kasih Anissa Hasanah ya. Anissa Hasanah. Hasanah. Oke, lalu ada Dea ya. Dea. Ya, Bu. Saya beda sendiri, Bu, pendapatnya. Ini saya nggak setuju dengan. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa. Saya juga punya banyak teman yang akhirnya tidak setuju juga banyak. Wah, itu hanya orang menyerah aja. Ya, makanya saya mau lihat di sini. Gimana? Ya, betul. Menurut saya, orang yang memikirkan kalau cinta itu nggak bisa memiliki, mungkin itu udah di fase mereka udah habis-habisannya. Ada yang bilang ya, gitu. Menyerah. Terus, ya karena sebenarnya jatuh cinta itu, apalagi di fase baru-baru cinta, biasanya membuat otak tuh kayak ngalamin euforia gitu, kayak kecanduan gitu. Ya. Nah, kayak memiliki perasaan senang yang berlebihan aja gitu, sehingga yang kemudian menjadikan otak itu bebel kalau dari pengaruh luar, dari perkataan orang lain. Nah, perkara ini juga yang menyebabkan orang-orang yang menasihati orang yang sedang jatuh cinta itu ya sia-sia. Jadi menurut saya cinta itu kalau bisa memiliki ya emang harus berkorban segalanya sih, Bu. Oke, ya terima kasih Dea. Ya ini teman-teman saya seperti Dea gitu ya, memperjuangkan sampai mati-matian gitu, baru akhirnya menyadari bahwa ya sudah tidak harus memiliki. Kalau tidak harus memiliki, nggak usah cinta juga nggak apa-apa sih gitu ya. Nah kalau cinta ya harus berjuang, tapi bukan artinya memiliki dalam artian bersatu. Memiliki itu artinya hanya Tuhan yang boleh memiliki. Jadi sini hati-hati dengan kata-kata memiliki gitu ya, menguasai, memiliki. Terus owning something gitu. Yang dimaksud itu mungkin bukan memiliki tapi bersatu. Cinta itu tidak harus bersatu. Bersatu di sini kan orang selalu pikirkan adalah memiliki gitu. Jadi mungkin agak sedikit tricky ya, jebakan-jebakan gitu. Oke, ini pola pikirnya Dea juga saya sering temui bahwa itu hanya kata-kata orang yang menyerah ketika situasi semakin sulit. Padahal pejuang sejati itu akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya ketika keadaan makin menjadi sulit.
cinta sejati akan diuji ketika keadaan makin sulit gitu. Terus muncullah kata-kata tidak harus memiliki, padahal tidak harus terikat. Nah, itu juga cukup tricky, teman-teman. Terima kasih, Dea. Oke, ini ngeri nih, pejuang sesungguhnya nih, jangan-jangan ini. Waduh, ini pendekar nih. Ada Radita, thank you, Dea. Radita, kamu ada di mana? Ininya statementnya. Setuju atau tidak setuju? Saya sama kayak dia sih, Bu, kurang setuju karena kalau memang cinta sejati itu sebelah-layaknya udah diperjuangkan agar saling memiliki. Tapi kalau cuma sebatas kesenangan sama nafsu aja tanpa memiliki niat untuk memiliki, berarti cintanya itu cuma palsu. Jadi menurut saya kalau benar-benar cinta itu korban, Bu. Kamu nggak lagi curhat karena tidak diperjuangkan, kan? Just kidding ya, teman-teman. Soalnya banyak banget ya kisah yang curhat ke saya gitu. Ada couple halangannya makin sulit ya. Banyak ya jenis halangan itu banyak. Tidak hanya restu saja, bisa jadi masalah ekonomi, masalah bagaimana orang tua dan sebagainya, pekerjaan. Yang pada akhirnya menyerah salah satu gitu ya, itu kan cukup menyedihkan. Baru disitulah muncullah sebuah statement indah dan menenangkan bahwa tidak harus memiliki gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu kata-kata ketika sudah tidak sanggup lagi untuk memperjuangkan. Bilang saja nggak mau saya berjuang gitu, selesai tidak harus bilang tidak harus memiliki itu dibuat indah-indah seperti itu ya, supaya kita tenang gitu ya, supaya kita tidak berpikir bahwa kamu tidak mau memperjuangkan. Nah, mungkin itu ada yang dipikiran teman-teman yang tidak setuju gitu, atau biasanya yang berpikiran seperti ini tidak setuju itu sudah ada di fase seperti itu, rata-rata sudah ada di fase-fase yang mungkin ketika harus berjuang tidak mau berjuang gitu ya, atau tidak ya, hanya bercanda aja. Mudah-mudahan tidak. Oke, thank you Radita. Ini masih ada sekitar 3 ya. Siapa nih? Parwidia. Oke. Ya, Parwidia, Teletubbies. Oke. Ya, silakan. Thank you Radita ya. Sekarang Parwidia. Kamu ada di posisi mana statementnya tentang cinta tidak harus memiliki? Kalau saya setuju sih, Bu. Mungkin kita tidak bisa saling memiliki, itu ada unsur lain yang tidak bisa mempersatukan kita gitu. Menurut saya mengikhlaskan itu bisa menjadikan kita lebih kuat tuh. Mungkin kita juga tidak bisa saling memiliki itu karena takdir, apalagi ini soal perasaan gitu ya, Bu. Kalau dipaksakan itu nggak enak. Mungkin menurut saya juga saling tidak memiliki itu bukan berarti kita tidak saling cinta gitu. Oke, jadi karena terima kasih sama-sama. Jadi tidak bisa dipaksakan ya. Sama seperti kata Firman ya, kalau jatuh cinta tidak bisa dipilih-pilih, kita mau suka sama siapa seperti itu tuh datangnya tiba-tiba gitu ya, seperti jerawat atau muncul gitu, tidak bisa di-create gitu. Oke. Ya itu tadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, yang memang nggak jadi takdir yang ya tetap akan berakhir begitu. Tapi kalau memang sudah saatnya dia harus datang, mau diapain juga akan datang gitu. Oke, thank you Parwidia. Sekarang ada 2 lagi ya. Dia Nira, silakan. Dia Nira ada di mana posisinya? Statement kamu. Sebenarnya saya ada dua-duanya setuju sih, Bu, antara setuju sama setuju. Loh, kok bisa? Gini, setujunya gini. Kamu berat mana sih? Kamu berat di mana? Berat yang setuju apa berat nggak setuju tentang cinta harus memiliki? Berat tidak setuju, Bu, sebenarnya. Kenapa? Gini, karena kalau udah konteksnya cinta itu menurut saya nggak bisa berjuang sendirian gitu loh, Bu. Berjuang oke lah kalau di awal-awal nggak apa-apa, tapi kalau udah konteksnya dalam hubungan itu nggak bisa berjuang sendirian gitu, Bu. Walaupun ada statement cinta tidak bisa memiliki, tapi menurut saya itu tidak ada batasan untuk berjuang. Kalau gini, kalau saya nggak bisa berjuang sendirian, masalah saya itu, Bu. Jadi kalau dalam konteks memiliki hubungan, saling memiliki itu menjalannya aja udah berat, seperti memahami perasaan masing-masing, memahami ego, menerima ego, seperti itu aja udah berat, apalagi kalau nggak memiliki orang tersebut gitu loh, Bu. Jadi bakal bertahan sementara terus saya itu berat yang
cinta itu harus memiliki seperti itu, Bu. Jadi saya tidak setuju dengan statement cinta tidak harus memiliki seperti itu, Bu. Karena menurut saya orang-orang yang cuek aja bisa berubah, bisa luluh hatinya, semua itu bakal bisa berubah gitu, Bu. Harus punya kesabaran dan hati yang besar untuk lebih berjuang terus berjuang seperti itu, Bu. Oke. Jadi kayak Dea tadi ya, pendekar banget Dea ya. Harus, Bu, bersatu. Nggak memiliki pun ketika sudah bersatu nggak apa-apa. Serasa kita udah di komitmen, udah ada di satu bahtera. Saya tidak memiliki dia, suami saya tidak apa-apa. Yang penting kita udah bersatu dulu, Bu. Gitu ya. Oke. Kalau udah nggak cinta lepasin aja, udah gitu aja. Oke, ya siap. Oke, terima kasih Dianira. Berarti ada 2 ya, setuju tidak setuju. Kalau setujunya tadi aku belum dengar ya, kita belum dengar. Kalau tidak setujunya kan harus diperjuangkan. Itu ada kata-kata mungkin menyerah. Terus kalau setujunya? Setujunya karena menurut saya konteksnya itu kayak cuman sekedar, kalau setuju tuh kayak sekedar cuman rasa suka gitu loh, Bu, ingin memiliki aja, bukan sepenuhnya. Jadi bukan kalau cinta. Kita tidak harus memiliki, ya udah kamu bahagia aja sama dia, nggak apa, ya udah gitu. Jadi itu berarti bukan cinta setuju. Ya. Oke. Oke, itu bukan cinta tapi rasa suka. Ternyata salah diartikan teman-teman selama ini. Mungkin ya persepsinya tiap orang sendiri-sendiri. Thank you Dianira. Sekarang Anastasiana Putri, pakar cinta kita yang terakhir. Ya, silakan. Halo, Pie, kamu berstatement mana nih? Memperjuangkan atau saya merasa setuju sih, Bu. Cinta nggak harus memiliki sih. Karena kalau menurut saya itu kalau baru menyukai seseorang itu kadang nggak berani untuk confess atau menyatakan gitu loh, Bu. Jadi kalau saya mungkin ya itu tadi nggak harus memiliki sekarang dulu, tapi nanti akan ada masanya untuk dia datang mungkin di saat yang tepat dan mungkin juga lewat pengorbanan kita kepada Tuhan, gitu, Bu. Tapi sekarang itu Bu, apa namanya, banyak yang itu tidak memiliki karena mungkin genre Bu, terhalang agama, Bu. Maksudnya terhalang beda Tuhan dan beda agama. Jadi apa namanya, masa kita mau mengambil dia dari Tuhannya seperti itu. Ganti Tuhan toh. Pembuatan, Bu. Oke, berarti Anda di fase setuju ya bahwa mengikhlaskan adalah seperti Firman tadi ya, dan siapa tadi, cowok tadi satu lagi, Adnan, bahwa puncak tertinggi dari cinta adalah mengikhlaskan. Ya, setuju dengan tadi. Klubnya Firman ya, bukan klubnya Dea, beda ya. Klub pendekar beda ya. Ada Dea, ada Radita, sama Dianira. Oke, I like it. Thank you, Anastasiana. Oke, menarik ya teman-teman semua. Menarik banget. Aku udah dapat berbagai ini ya, apa namanya, garis benang merahnya ya. Benang merahnya. Jadi saya tidak bisa ngejudge mana yang benar, mana yang tidak. Itu persepsi kembali ke kalian yang menjalani kehidupan ini. Silakan. Tidak ada salah menyalahkan di sini, juga tidak ada yang mana yang paling benar. Yang penting kan kalian punya mengutarakan pendapat. Jangan misleading di sini ya tentang kontennya, tapi yang penting selamat kalian sudah bisa public speaking di sini. Jadi ngapain ya ada mata kuliah ini, kalian juga sudah bisa gitu ya mengutarakan pendapat. Cuma nanti kita akan susun cara berbicaranya yang runtut. Tadi masih juga beberapa yang mungkin mengemukakan pendapatnya masih banyak jeda seperti menurut saya Bu begini, tapi nanti info yang masuk itu belum banyak atau mungkin infonya ada yang terputus-putus begitu ya. Seperti tadi bahwa berjuang itu tidak harus sendiri, yaitu wujud dari sebuah cinta itu adalah salah satu indikatornya adalah perjuangan. Jangan-jangan memiliki itu hanya rasa suka, Bu, karena orang cinta itu sesungguhnya tidak memiliki. Ada yang berkata tentang filosofi cinta itu adalah bahwa yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya itulah cinta yang sesungguhnya gitu ya, tidak memiliki gitu. Ketika anaknya pergi ya sudah, berarti ya sudah saatnya dia harus pergi melakukan perjalanan. Ketika harus meninggalkan dunia ini ya sudah diikhlaskan gitu. Ketika harus mengikuti suaminya ya sudah diikhlaskan, tidak harus bersama dia terus-terusan gitu ya. Yang penting ibu ini selalu siap mengorbankan jiwa raganya. Jadi cinta sesungguhnya itu bukan menguasai atau memiliki, melainkan meniadakan diri. Katanya seperti itu sih, the highest philosophy of love yang sesungguhnya, the truly love itu adalah meniadakan diri
berani mengorbankan jiwa dan raganya begitu. Bahkan dia rela mati, rela nggak makan demi anaknya biar tetap hidup. Itulah cinta yang sesungguhnya. Nah, aku belum temukan ya cowok cewek belum saling kenal, masih pas pacaran berani mengorbankan jiwa raga demi ceweknya supaya hidup. Itu baru cinta sesungguhnya, belum nemu sih teman-teman ya. Mungkin kalau udah di fase pernikahan mungkin sudah ada ya seperti itu, karena udah lama, udah punya anak, akhirnya cinta sejati selalu diuji apakah bisa selevel seperti seorang ibu dan anak begitu. Juga kedua, cinta yang sesungguhnya menurut filosofi teori yang paling tinggi cinta sesungguhnya tadi meniadakan diri, ya betul juga yang katanya Firman dan Adnan ya, mengikhlaskan dirinya hancur untuk orang lain gitu. Ada 3 yang saya temukan ya, seorang ibu pada anaknya, orang tua pada anaknya, kedua seorang prajurit pahlawan untuk bangsa dan negaranya, jadi dia rela meninggal, rela mati dibunuh penjajah supaya dia bisa mempertahankan negara dan kita mengisi kemerdekaan ini gitu ya. Mereka rela dibunuh gitu, tidak apa-apa asalkan bangsa ini merdeka begitu. Berani merebut kemerdekaan demi kita ya, nanti anak cucu yang melanjutkan. Itulah cinta sesungguhnya. Yang ketiga yang saya temukan itu cintanya si Iron Man ya, yang kalau kalian nonton di Endgame, dia mengorbankan dirinya untuk Avengers dan umat manusia. Dia rela meninggal, rela untuk menjentikan jarinya dan hancur di Infinity Stone supaya umat manusia bisa hidup lagi. Padahal dia sudah menyumbangkan semuanya ya, sampai bikin mengorbankan banyak hal lah, bikin Avengers itu punya ruangan sendiri, punya tim sendiri, punya uang, dia invest banyak sekali gitu ya. Yang dilakukan Tony Stark itu yang cinta sesungguhnya gitu ya. Dia rela untuk keluarganya ditinggal padahal baru punya anak, dan dia rela meninggal gitu supaya Avengers tetap bisa jalan. Nah, itu mungkin cinta yang sesungguhnya yang baru saya temukan di dunia ini, ada 3 gitu. Untuk cowok dan cewek kalau masih baru saling suka, tadi benar juga mungkin teman-teman mungkin adalah ledakan hormon, karena coba kita uji mau tidak dia jiwa raganya diganti gitu ya supaya kita bisa tetap hidup, mau atau tidak, itulah cinta sesungguhnya. Kadang perlu diuji gitu. Kalau cinta beneran ayo habis-habisan gitu ya. Kalau nggak habis-habisan berarti ibu saya yang jauh lebih cinta daripada kamu. Nah, itu dia mungkin filosofi sedikit ya, filosofi tentang cinta begitu. Jadi jangan misleading soal itu. Untuk mengikhlaskan kembali ke teman-teman masing-masing, kembali lagi ya ke masing-masing. Jadi terima kasih sekali sudah menginformasikan. Jadi tidak usah terlalu dibawa ke hati ya, jangan dibawa ke perasaan. Dan yang tadi curhat, terima kasih sudah memberikan wawasannya. Tadi benar juga menurut siapa tadi, Anissa gitu ya, bahwa tidak harus kalau kita ego atau memiliki, dia harus ada di sisi kita. Kalau enggak, saya enggak suka, itu mungkin bisa jadi hanya rasa suka ya. Kalau cinta tuh ya sudah, biarkan saja, biarkan dia berkembang dengan indahnya, biarkan dia hidup, biarkan dia berkembang. Saya meninggal tidak apa-apa gitu. Yang penting dia bisa terus berlangsung untuk hidup. Biasanya ke anak sih, cinta sesungguhnya ke anak tuh baru gitu ya. Udahlah mama nggak makan nggak apa-apa, udahlah mama nggak punya baju nggak apa-apa, udahlah mama di jalan, yang penting kamu bisa tidur dengan nyenyak. Itu baru cinta sesungguhnya beneran ya. Saya belum melihat itu sepasang kekasih yang baru kenal, udahlah nggak apa-apa kamu hujan-hujanan aja, kamu yang jangan hujan, saya yang sakit nggak apa-apa. Wah, itu harus diperjuangkan. Kalau melihat seperti itu, pengorbanannya harus diperjuangkan benar-benar. Jadi dia cinta benar-benar gitu ya. Oke, teman-teman, thank you banget sudah menginformasikan ada 12 anak. Nah, ini kita akan lakukan lagi perdebatan yang lebih seru untuk minggu depan. Di sini ada berapa kelas ya? Ada berapa siswa ya? 39 ya? 37, Bu. 37. Oke. 37 dibagi 2 berapa nih? 16 2 18. Oke, teman-teman, kalian sudah punya absen masing-masing, sudah hafal nomor urut absennya ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ini langsung tak bagi aja. Kalian coba ingat-ingat atau mungkin kalian catat supaya tidak lupa. Untuk nomor 1, absen nomor 1 ya urutan 1 sampai 18 itu ada di tim A. 1 sampai 18 ada di tim A, sedangkan di nomor 19 sampai 37 ada di tim B. Nah, tim A ini adalah tim yang nanti
statementnya adalah setuju. Jadi di sini permainannya sedikit agak berbeda. Kalau yang tadi, yang barusan tentang topik cinta tidak harus memiliki ini, bebas kalian mengutarakan setuju tidak setuju. Nah, kali ini saya tentukan kalian ada di grup mana, grup setuju dan tidak setuju berdasarkan absen. Untuk tim A adalah tim setuju, sedangkan tim B adalah tim tidak setuju. Untuk tema yang akan saya informasikan saat lagi ya. Nah, ini nanti kalian akan melakukan debat ya, coba simulasi debat, tapi minggu depan setelah saya informasikan teori-teori dulu, kayak tadi barusan saya intro teori setengah jam atau 1 jam, baru habis itu kita melakukan perdebatan tentang materi yang sudah kalian mungkin diskusikan dulu ya. Jadi tim A 1-18 itu tim setuju, sedangkan tim B nomor 19 sampai 37 itu tidak setuju. Nah, coba dicatat statementnya adalah PLTN untuk Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir untuk Indonesia. Di tim A ada menyatakan setuju, 1-18 setuju bahwa nuklir itu bagus, baik, dan emang direkomendasikan untuk Indonesia. Mungkin sekarang karena energi batu bara dan minyak bumi sudah mulai langka, begitu ya. Jadi kalian harus setuju karena Indonesia sebenarnya sudah memperhitungkan ini sudah lama ya. Nanti kalian bawakan data-datanya dan nanti kalian kemukakan di minggu depan, gitu ya. Nanti saya akan settingkan berapa anak dari tim A berbicara dulu, baru tim B. Nah, yang tim B ini berarti tidak setuju bahwa nuklir bisa dipakai di Indonesia. Sudah ada sih sebenarnya untuk lahan proyeknya ya, PLTN itu sudah ada. Nah, untuk yang tim B di 1937 ini tidak setuju. Nanti kalian cari informasinya tidak setuju itu alasannya apa. Mungkin nanti bisa dengan cara kalian berdiskusi per kelompok A dan B sendiri. Jangan lupa ada tim leadernya ya. Tim leader untuk tim A siapa, tim B siapa untuk memoderatori. Nah, setelah itu nanti mungkin bisa kalian lakukan identifikasi data-data dari teman-teman ke-18 teman ini punya alasan setujunya apa, supaya nanti ketika dapat kesempatan berbicara ditunjuk kalian tidak kembar gitu ya. Misalnya punyanya Dianira alasannya berbeda sama punyanya Anastasiana gitu. Jadi berbeda. Jadi tiap anak punya alasan yang berbeda walaupun sama-sama setuju. Jadi saling memperkuat gitu ya. Jadi biar terjadi perdebatan. Nanti misalnya 3 anak dulu yang setuju saya keluarkan di pin, lalu nanti yang tidak setuju di pin lagi. Jadi nanti di situ terjadi sebuah diskusi gitu ya. Nah, kita latihan jadi manajer proyek ya di sini, proyek pengembangan untuk sumber energi yang tidak terbarukan ya, yaitu nuklir. Udah banyak data untuk yang setuju ya, untuk Cina, Iran, India gitu, Korea Utara, US itu udah pakai nuklir ya. Jadi itu udah banyak banget kajiannya gitu. Indonesia aja belum terus. Alasannya apa nanti bisa kita ungkap minggu depan. Itu ya teman-teman, untuk kalian melakukan diskusi sendiri tidak usah direcord, silakan kalian lakukan mandiri sendiri gitu ya, untuk mengkoordinir sendiri. Itu untuk mengumpulkan. Yang penting ketika nanti sudah masuk ke materi minggu depan sudah siap saja untuk mengemukakan pendapatnya. Begitu. Sudah paham ya untuk minggu depan, supaya kalian cari data dulu biar tidak bingung gitu. Oke, kalau sudah paham, coba Ega ini besok minggu depan apa nih kira-kira tugasnya untuk kelas ini? Ega Bayu di situ enggak? Iya, Bu. Iya, disuruh apa nih? Disuruh itu, Bu, debat, Bu, dibagi 2 kelompok, Bu. Ada kelompok A sama kelompok B terdiri dari 1 sampai 18 kan. Suruh debat tentang PLTN untuk Indonesia. Untuk grup yang pertama itu setuju dan kelompok yang kedua itu tidak setuju, Bu. Seperti itu. Oke, kamu masuk di grup mana? Masuk di grup A, Bu. Grup setuju. Oke, nanti kamu coba bawakan alasannya kenapa setuju gitu ya. Nanti kan pasti ada alasan tidak setuju dari tim B, itu nanti bisa berbenturan, nanti bisa saling mengemukakan pendapat di situ untuk mempertahankan informasi yang dimiliki gitu ya. Baru nanti kita akan lihat perkembangan berikutnya. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih Ega, tadi udah dikonfirmasi kembali. Makasih juga udah sangat memperhatikan. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Nggak ada lagi pertanyaan kira-kira? Silakan, dia mau bertanya nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, cukup ya teman-teman? Cukup, Bu.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya informasikan, jangan lupa absensi ya teman-teman. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.